A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa marifatika. Innahu wa wasami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah, manakala Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah untuk dapat melihat Tuhan, kala itu Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Tuhan berfirman kepadanya. Maka Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, tidaklah kamu dapat melihatku, tetapi lihatlah bukit itu. Bila bukit itu tetap pada tempatnya seperti semula, niscaya kamu dapat melihatku." Tak kala Tuhan bertajali pada bukit itu, kejadian itu menyebabkan bukit itu hancur dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau ya Rob, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang pertama yang beriman." Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf 143. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini terdapat kata-kata yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu engkau tidak akan melihat aku. Allah bertajali pada gunung atau bukit. Bukit atau gunung hancur dan Musa pun alaihissalam ketika itu pingsan. Tidak akan melihat aku adalah suatu pernyataan dari Allah bahwa bagaimanapun juga mata kepala kita yang berbentuk bundar ini, yang terletak pada rongga mata dengan keterbatasan daya lihatnya, tidak akan bisa melihat Tuhan. Tetapi tidak berarti menutup kemungkinan untuk dilihat dengan mata kolbu. Bila mata kolbu itu dilengkapi oleh Allah dengan nurnya, yang kemudian disebut dengan nurul basiroh atau cahaya pandangan batin, dan kemudian terdapat pancaran yang nyala pandangan batin yang disebut basar.
yang menyebabkan mata kepala sama sekali tidak berfungsi, termasuk tidak berfungsinya daya pikir dan seluruh kemampuan fisikal atau jasmani kita, yang mana orang Arif Billah mengatakan fana zauki. Maka pada kondisi itulah terjadinya melihat Tuhan. Sebagaimana dalam tafsir Imam Qurtubi, sejalan dengan apa yang dikemukakan itu, bahwa Tuhan tajalli pada gunung bukanlah berarti Allah menampakkan dirinya mengambil tempat pada gunung. Allah yang Maha Esa, Allah yang meliputi, mustahil baginya untuk menempati ruang dan tempat dalam eksidentil atau secara permanen. Sayyidina Ali berkata, Allah tidak bertempat, dialah yang menciptakan ruang dan waktu atau tempat dan waktu itu. Para jamaah dirahmati Allah, pengertian tajalli menurut pandangan Arif Billah adalah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain dari dia, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, nurnya yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu dan satu pun yang menyamainya. Tiada pena yang dapat melukiskan, dan tak akan ada kata yang dapat diucapkan. Tak ada pula huruf yang dapat dirangkai. Sesungguhnya tajalli Allah pada gunung merupakan isyarat bahwa Allah bisa saja bertajalli pada benda apapun juga, lebih-lebih kepada para rasul, kepada para nabi, dan pada para kekasihnya, para wali-walinya, atau kepada siapapun yang dikehendaki. Apabila Allah tajalli pada hambanya yang ia kasihi, maka Allah mengakui bahwa tangan, kaki, mata, telinga, kolbu, dan seluruh yang ada pada diri si hamba itu adalah tangan dan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang menyerupakan dalil dan keterangan yang menguatkan hal itu, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Hambaku yang selalu merasa dekat padaku dengan melaksanakan amal-amalan nawawil atau sunnah, sehingga aku mencintainya. Akulah yang jadi pendengarannya, yang dengan itu ia mendengar. Akulah yang jadi matanya, dengan itu dia bisa melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itu ia berbicara. Aku pula yang menjadi hatinya, dengan itu ia bercita-cita. Bila ia bermohon kepadaku, aku pun kuperkenankan doanya, utunistajib lakum. Dan dia, bila ia meminta tolong kepadaku, aku tolong dia. Aku amat suka kepada hambaku yang mempersembahkan ibadahnya kepadaku dengan kepenuh keikhlasan. Hadis riwayat Tabrani dari Umamah. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk mencapai tajalli harus melalui beberapa lembah dan jurang. Perjuangan demi perjuangan, kesungguhan dan ketekunan. Jurang fana, fana, ulfana, fana filah,
Bakok bilah pada teori lain diistilahkan takholi, takhali, dan tajali. Takholi berarti pengosongan diri dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, disebut takhali. Jadi takhali adalah mengosongkan pikiran dan hati dari segala macam persoalan duniawi dan menghiasnya dengan semata-mata dengan dzikrullah. Pengosongan dalam arti fana segala yang fana akan menyebabkan kolbu kita dan pikiran itu pun menjadi fana. Lalu akan terasa kemanisan, keindahan yang tiada tara, sebagaimana dalam istilah kitab kuning hal ini disebut rasa yang tiada berasa. Semua sudah terbentang, semua sudah jelas, semua sudah nyata, maka itulah yang disebut mukasyafah. Disitulah tajali keesaan, laksana Musa sedang pingsan dan gunung yang hancur berantakan. Musa alaihissalam tidak mampu untuk berbicara dan mengingat. Mana Musa? Mana gunung? Mana Tuhan? Akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid. Hakikat tauhid, sebenar-benarnya tauhid, tiada lagi tanya kenapa dan bagaimana. Segala sesuatu hilang hancur, tiada arti kecuali wajahnya. Quran Surat Al-Qasas 88. Semua pasti sirna, semua pasti lenyap, sedang yang kekal abadi hanya wajah Tuhan yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Apa yang ada padamu akan hancur, dan apa yang ada pula pada Allah akan kekal. Quran Surat Al-Nahl, Surat 16 ayat 96. Disinilah makna hakiki hancurnya gunung pingsana Nabi Musa alaihissalam, seorang yang berjiwa arif billah. Bila merenungkan ayat ini, Quran Surat 7 ayat 143 akan bahagia dan meneteskan air mata dan berkata lirih, betapa bahagia wahai gunung, betapa besar engkau, betapa kerasnya engkau, betapa pula tegarnya engkau wahai gunung, namun engkau rela menerima kehancuran, kefanaan, kesirnaan di hadapan Allah Rabbil Jalim. Di kefanaanmu itu kau rasakan keindahan, kenikmatan yang tiada tara, sebagaimana sifatnya ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar, ya Kamal. Subhanallah wa bihamdi. Nasrullahi wa fatkur qaribabir siril mu'minin. Allah ramaita ijramaita walakina Allah rama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabiyyin Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum